Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di mata kuliah Statistik Bidang Sosek. Hari ini kita akan masuk untuk uji statistik non-parametrik untuk data lebih dari 2 sampel bebas ya. Semoga semua mahasiswa dalam keadaan sehat dan semoga nanti kita segera bisa bertemu dalam perkuliahan secara offline. Ibu izin share screen terlebih dahulu terkait dengan materi kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari uji statistika untuk kasus data lebih dari 2 sampel bebas. Jadi beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari bahwa ada 2 jenis sampel, yaitu sampel bebas dan sampel terikat. Sampel bebas itu apabila sama sekali tidak ada interaksi antara satu sampel dengan sampel yang lain. Contohnya adalah bila kita mengamati antara petani kelapa sawit dan petani karet. Kemudian ada juga sampel terikat. Sampel terikat adalah sampel yang diamati itu biasanya memiliki keterikatan antara kondisi satu dan kondisi yang lain. Misalnya petaninya satu, tetapi diamati kondisi sebelum petani mendapat bantuan subsidi pupuk dan setelah mendapat bantuan subsidi pupuk. Atau bisa juga petaninya satu, tetapi petani diminta untuk menanam 2 jenis komoditi. Pertama misalnya tanaman hortikultura, dan yang kedua adalah tanaman buah-buahan. Jadi petaninya hanya satu. Maka dalam kategori seperti itu, kita bisa sebut bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian kita adalah sampel terikat. Uji yang pertama dalam pengujian statistik non-parametrik untuk kasus lebih dari 2 sampel bebas adalah uji median. Uji median ini sebetulnya sudah pernah juga kita pelajari ketika kita melakukan pengujian terhadap 2 sampel bebas. Kalau yang hari ini kita bahas adalah lebih dari 2 sampel bebas. Makanya karena itu judulnya adalah perluasan uji median. Uji ini digunakan untuk melihat apakah sampel bebas yang diamati berasal dari populasi yang sama, ya, memiliki median yang sama. Jadi yang dilihat, yang dibandingkan antara median populasi satu dengan populasi kedua dan sampelnya saling bebas. Asumsi dalam penelitian ini yang pertama adalah data diperoleh dari sampel acak yang berukuran N yang diambil dari salah satu C populasi yang menjadi pusat perhatian. Yang kedua, pengamatan bebas di dalam maupun di antara sampel-sampel. Dan yang ketiga, minimal diukur dengan menggunakan skala ordinal. Statistik uji dan hipotesis yang dipakai untuk uji median pada kasus lebih dari 2 sampel bebas, H0-nya adalah semua dari C populasi memiliki median yang sama, dan H alternatif adalah minimal salah satu populasi median tidak sama dengan yang lain. Statistik ujinya, uji menentukan nilai statistiknya, kita harus menggunakan tabel kontingensi atau tabel Chi kuadrat. Ini adalah contoh tabel kontingensinya, di mana nanti kita akan diminta untuk mengelompokkan median sampel yang terdiri dari di atas median atau lebih kecil atau sama dengan median. Sementara untuk kolom itu adalah jumlah kategorinya. Tadi sudah disampaikan bahwa kategori yang kita amati dalam penelitian ini lebih dari 2 atau lebih dari 2 sampel bebas. Rumus yang digunakan adalah Chi kuadrat sama dengan sigma R dan sigma C untuk OI dikurang EI kuadrat dibagi dengan EIC, di mana U adalah frekuensi teramati dari nilai pengamatan kelompok ke I, dan E adalah frekuensi yang diharapkan. Lalu ada informasi tentang N, karena yang kita amati adalah lebih dari 2 sampel bebas, maka N adalah A ditambah dengan B atau sama dengan sigma dari sampel yang ada di setiap kelompok pengamatan. Kaidah keputusannya adalah kita akan tolak H0 bila nilai Chi kuadrat hitung lebih besar daripada nilai Chi kuadrat tabel. Tabel Chi kuadrat hitung dapat dilihat di tabel A12 buku Daniel. Jadi tabelnya bisa dilihat di buku A12, tabel A12 buku Daniel. Contoh soal, suatu studi dilakukan untuk melihat hubungan antara alokasi tenaga kerja petani di sektor luar usaha tani akibat kemarau panjang di tahun 91 pada 3 tipe lahan pertanian di daerah Sumsel. Lahan tersebut adalah lahan sawah, lahan pasang surut, dan lahan kering.
Dalam studi ini diambil sampel sebanyak 12 petani berasal dari petani lahan sawah dan masing-masing sebanyak 5 orang petani sampel di lahan pasang surut dan lahan kering. Data sampel penelitian tersebut tersaji dalam tabel berikut. Jadi ini adalah data hasil penelitian terkait dengan alokasi tenaga kerja luar usaha tani di 3 tipe lahan di Sumatera Selatan. Ada 3 tipe lahan yang diamati, yaitu lahan sawah, lalu lahan pasang surut, dan lahan kering. Hipotesis yang akan diuji adalah, dari data hasil penelitian di atas, apakah kita dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan antara alokasi tenaga kerja luar usaha tani dari ketiga tipe lahan tersebut akibat kemarau panjang di tahun 1991 pada tingkat alfa 0,05. Maka hipotesa yang akan kita uji H0-nya adalah alokasi tenaga kerja pada ketiga tipe lahan tersebut sama, sementara H alternatif adalah alokasi tenaga kerja pada ketiga tipe lahan tersebut tidak sama. Nah, berdasarkan data-data yang ada tadi, jadi data-data ini ya. Jadi seluruh data itu kita urutkan dari nilai kecil sampai terbesar, kemudian kita temukan nilai mediannya berapa. Nah, dari seluruh urutan data, kita menemukan bahwa nilai mediannya adalah 168,005. Maka untuk setiap tipe lahan, baik sawah, pasang surut maupun kering, kita kelompokkan berapa banyak nilai-nilai alokasi waktunya yang berada di atas 168 atau berada, ini mohon maaf, ini seharusnya lebih kecil, yang ini harusnya ya dikoreksi lebih kecil sama dengan 168. Jadi kita kelompokkan, setelah kita mendapat nilainya, kita jumlahkan ke bawah dan juga kita jumlahkan ke samping. Total sampelnya akan sama dengan total sampel yang kita dapat untuk ketiga lahan, yaitu 22. Nah, selanjutnya karena kita punya nilai harapan dan nilai kenyataan, maka kita cari maka ki maka kita cari, nilai E untuk kolom 11, nilai E untuk kolom E21, kolom E12, kolom E22, dan kolom E13, serta E23. Misalnya untuk kolom E11, saya kembali ke sini ya, ya. Adalah 123 dikali 11 dibagi 5 sama dengan 6. E21 adalah 12 dikali 11 dibagi 22. Oke, sebentar. Perhatikan ya, yang perlu kita perhatikan juga adalah nilai chi-square-nya adalah E11 dikurang EIJ dikurang OIJ kuadrat dibagi dengan EIJ. Nanti dapatnya dari sana nilai pada kolom tadi. Oke. Kemudian dapat E11, lalu E12, lalu kita mencari E22, lalu mencari E13 dan kemudian E23. Setelah mendapatkan nilai E, maka nilai E ini adalah nilai frekuensi harapan. Itu nilai E tersebut akan masuk ke nilai yang ini, EI-nya. Maka OI-nya tadi berapa? Kita lihat di kolom tadi, misalnya OI-nya itu adalah 4, maka 4 dikurang dengan harapan 6 dibagi dengan 6 dikuadratkan. Terus sampai dengan kolom terakhir, dan kita akan mendapatkan nilai chi kuadrat hitungnya adalah 6,5. Dari nilai 6,5, ini adalah nilai chi kuadrat hitung. Nilai chi kuadrat hitung akan kita bandingkan dengan nilai chi kuadrat tabel. Maka kita buka tabelnya, chi kuadrat 1 min alfa dikali derajat bebas. Alfa kita tadi 0,05, maka 1 dikurang 0,05 adalah 0,95, dengan N-nya sebesar 2, maka kita akan mendapat nilai di chi kuadrat tabelnya adalah 5,991. Nah, karena nilai chi kuadrat hitung lebih besar daripada nilai chi kuadrat tabel, maka hipotesa kita adalah tolak H0. Artinya, ada perbedaan dalam hal alokasi tenaga kerja luar usaha tani pada ketiga tipe lahan tersebut akibat kemarau panjang pada tahun 1991.
Nah, ini adalah tabelnya tadi. Tadi, lihat ya, kita kan 0,95, N-nya 2, maka dapatnya 5,99. Begitu cara membaca tabel KI kuadratnya. Saya lanjutkan dengan analisis yang kedua, yaitu analisis varian satu arah berdasarkan peringkat Kruskal-Wallis. Penggunaannya sebetulnya sama dengan uji Mann-Whitney pada kasus data 2 sampel bebas. Biasanya kita akan menggunakan lebih dari 2 sampel. Uji ini memanfaatkan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan uji perluasan median terlebih dahulu, ya, yang tadi sudah disampaikan. Asumsinya yang pertama, data dari K-sampel acak yang berukuran N, kemudian pengamatan bebas di dalam maupun di antara sampel, kemudian variabelnya adalah variabel kontinu, serta minimal menggunakan skala ordinal. Hipotesisnya adalah K fungsi distribusi populasi identik dan HA minimal satu ke K populasi memiliki median populasi yang tidak sama dengan yang lain. Statistik ujinya, ya, H itu sama dengan 12 dibagi dengan N dikali dengan N ditambah 1 dikali sigma RI kuadrat dibagi NI dikurang 3 kali N plus 1. Kaidah di mana H itu adalah statistik uji Kruskal-Wallis, N adalah total pengamatan, RI adalah jumlah peringkat pada sampel ke I. Ya, kaidah keputusan jika kita akan tolak H0 bila nanti nilai H hitung lebih besar daripada H tabel. Ada dua tabel yang bisa kita pakai. Bila sampel kita, lihat, jika sampel kita N lebih kecil sama dengan 5, maka kita gunakan tabel A13. Tetapi bila sampel kita lebih besar dari 5, maka kita akan gunakan tabel A12 atau tabel chi-square. Koreksi terhadap angka sama. Jika di dalam pengamatan terhadap angka sama, maka kita akan menggunakan rumus HC, di mana H itu adalah H uji Kruskal-Wallis dibagi dengan 1 dikurang dengan buka kurung sigma T dibagi dengan N pangkat 3 dikurang N, di mana T yang ini adalah T pangkat 3 dikurang T. Di mana T itu adalah jumlah angka sama yang ada di setiap sampel ke I. Contoh soal, seorang peneliti ingin melihat tingkat teknologi adopsi perkaretan di sumber sel dari dua macam pola pengembangan karet, yaitu PPKR dan PIR. Di samping itu, peneliti ini juga menggunakan petani karet rakyat sebagai kontrol. Dalam studi ini, ia mengambil sampel sebanyak 15 petani karet, 11 petani PPKR, dan 15 petani PIR. Data skor hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah data hasil penelitian untuk petani karet rakyat, lalu petani PPKR, lalu petani PIR, dan pertanyaannya adalah, dari data di atas, apakah kita dapat menyimpulkan bahwa adopsi ketiga kelompok jenis pengembangan karet tersebut tidak berbeda? Pada alfa 0,05. Maka hipotesanya adalah hipotesa H0 adalah ketika ketiga jenis pola pengembangan karet tersebut tingkat adopsinya sama. HA-nya adalah minimal, ada satu pola pengembangan karet yang tidak sama. Maka yang kita lakukan pertama adalah mengurutkan seluruh data dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi misalnya lihat data terkecil ada di kelompok PIR ya, sementara data paling tinggi itu ada di kelompok PPKR. Kalau ada angka sama yang beberapa nilai yang sama, maka peringkatnya ditambah kemudian dibagi dengan jumlah data yang peringkatnya sama. Ya. Setelah data diurutkan dari kecil terbesar, maka peringkat di setiap kelas itu kita jumlahkan. Jadi RI adalah 257, kita jumlahkan. Lalu untuk R2 itu jumlah yang kedua adalah 392, lalu R3 itu berasal dari jumlah yang ketiga yaitu 211. Perhitungan, karena di setiap sampel di setiap subkelas ada angka sama, coba kita lihat kembali, ya, lihat ada 1, 2, 3, 4. Di kelompok ketiga ada 1, di kelompok ada 1, 2, 3, ya. Ada beberapa angka sama,
maka kita perlu melakukan perhitungan terhadap angka sama. Misalnya ada nilai 10,5 ada 2, nilai 14,5 ada 2, nilai 16,5 ada 2, nilai 20,5 ada 2, dan nilai 29,5 ada 2. Maka jumlah angka samanya adalah totalnya semuanya 6, jumlah angka samanya adalah 6 dikali 5, karena ada 5 ini 1, 2, 3, 4, 5, kita akan mendapatkan jumlah T itu adalah 30. 2 ini adalah jumlah peringkat angka samanya, ini ada 2. Jadi 10,5 ada 2, maka di sini dia 2. Ya. Maka kita masukkan nilainya 12 dibagi dengan N-nya 41 ditambah 42, total R-nya adalah 257 ditambah dengan, kita jumlahkan satu per satu dibagi dengan N masing-masing, dikurang dengan 3 kali 42, maka kita mendapatkan total nilai H kruskal Wallis adalah 23,08. Tetapi nilai 23,08 ini belum dikoreksi terhadap nilai angka sama tadi. Kita mendapat nilai angka sama untuk T yang ini sebesar 30. Nilai angka samanya nih 30, maka nilai 30 kita masukkan di sini. Sehingga kita dapat nilai Kruskal-Wallis-nya adalah, nilai Kruskal-Wallis adalah 232,09. Karena N-nya lebih besar dari 5, maka kita akan menggunakan tabel Q kuadrat untuk memutuskan hasil uji. Ya, kita lihat di tabel Q kuadrat, tabel A12, 0,95 dengan N2, itu kita akan mendapatkan nilai sebesar 9,21. Karena nilai HC atau H Kruskal-Wallis lebih besar daripada nilai K kuadrat, maka kita akan tolak H0. Artinya ada perbedaan adopsi antara ketiga kelompok pola pengembangan karet di Sumsel. Yang ketiga adalah uji perbandingan berganda. Jadi sama seperti ketika kita bicara pengujian untuk 2 sampel bebas, di minggu yang lalu, di akhir kita juga sudah membahas terkait dengan uji perbandingan berganda. Jadi uji perbandingan berganda itu sebetulnya adalah uji lanjutan dari uji Kruskal-Wallis untuk memandu kita mengetahui sebetulnya penyebab perbedaan itu ada di kelompok sampel yang mana. Jadi di sini disampaikan bahwa setelah kita melakukan uji statistik Kruskal-Wallis, kita mengarah pada ternyata ada perbedaan di antara ketiga sampel. Karena itu untuk membuat penelitian kita menjadi lebih fokus, ya, maka akan lebih baik jika kita melanjutkannya dengan uji perbandingan berganda. Metodenya sebetulnya sama dengan ketika kita melakukan uji yang kemarin. Kita sudah mendapatkan nilai RIJ dan RJ yang ada di depan. Yang perlu kita hitung adalah nilai Z akar dari N dikali dengan N plus 1 dibagi 12 dikali dengan 1 per N1 ditambah dengan 1 per NJ, di mana Z itu adalah alfa dibagi dengan K dikali dengan K-1. Namun, apabila dari K sampel tersebut memiliki angka sama, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi kalau ada angka sama, kita tidak pakai rumus yang di atas, tetapi pakai rumus yang di bawah. Ya, ini seperti ini nanti rumusnya, peringkat RI itu adalah RI dibagi N, peringkat rata-rata sampel ke I adalah RI dibagi NI. Jadi nanti silahkan dilanjutkan sendiri ya, mana yang dari ketiga kelompok sampel tadi, petani karet tadi yang sebetulnya berbeda. Sama seperti ketika kita melakukan uji perbandingan berganda untuk kasus 2 sampel bebas. Demikian materi kuliah ke-11 terkait dengan uji statistika untuk kasus data lebih dari 2 sampel bebas. Semoga mahasiswa bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Salam sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.